Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada pertemuan hari ini saya akan sedikit mereview terkait dengan rukun-rukun nikah yang sudah kita kaji pada pertemuan yang kemarin malam. Lalu nanti kita akan mengkaji terkait dengan hadis-hadis atau athar yang membahas terkait dengan motivasi pernikahan. Ada nazaman yang saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nikaha hukmuhun nadbu ala ma sahha min madhabina wa naqla. Sesungguhnya pernikahan hukumnya itu sunnah, berpijak pada pendapat yang benar dari aliran kita, dari madhab kita, dan juga yang dinukil di aliran kita. Ini maksudnya alirannya adalah aliran fikih Malikiyah. Ruknahu zawjani wa syartuhu wali wa sighatun la ghairu fil muhassali. Kalau rukunnya nikah pada kitab ini itu ada dua. Yang pertama adalah zawjani, suami dan istri. Wa syartuhu, sementara syaratnya nikah itu ada walinya, kemudian ada sighat. Sighat itu adalah redaksi yang berbunyi urusan angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka, kemudian nanti dijawab dengan qabiltu nikahaha. Tidak ada syarat yang selain ini. Tidak ada selain dua rukun ini, katanya muallif kitab dari nazam yang ada di kitab ini. Kemudian wasyahidani syartu fid dukhuli wal mahru tardiyun 'ala al-maquli. Sementara dua saksi itu adalah syarat dalam urusan dukhul. Sehingga ketika mau dukhul pasangan suami istri ini harus sudah ada dua saksi yang mensaksikan, yang bersaksi kalau orang ini sudah menikah. Seperti itu. Kemudian menurut sebagian perkataan, sebagian pendapat, mahar juga berlaku. Wa syartu isqatis sadaqi yajri ala fasadil mahri duna hajri. Kemudian syarat untuk menggugurkan sedekah itu juga akan berlaku atas rusaknya mas kawin tanpa ada larangan. Hadzal ladzi sahahahu an-naqad wa kulladzi hijalahu min qala. Ini adalah pendapat yang dibenarkan oleh para pakar, dan setiap orang yang berakal memiliki pijakan yang ia patuhi. Itu konklusi dari nazaman yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian setelah saya membahas ini, kita akan mengkaji terkait dengan hadis-hadis atau athar yang mengandung motivasi agar kita menikah. Hada wa qad warada fil haddi 'ala an-nikah wa at-targhib fihi ahadits wa atharun katsira. Ini terdapat motivasi atas pernikahan. Terdapat motivasi dorongan agar menikah. Maksudnya apa? Ada banyak hadis dan athar yang memotivasi, yang berbicara terkait dengan motivasi dan dorongan agar kita menikah. Jadi habis ini kita akan mendapatkan banyak sekali hadis-hadis dan athar yang di situ konten dari hadis ini, dari athar ini adalah dorongan dan motivasi agar melaksanakan pernikahan. Di antaranya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi anna rajulan dakhala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Ukaf, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Ukaf alaka zawja. Di situ Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab musnadnya beliau bahwasannya ada seorang laki-laki masuk ke dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini namanya adalah Ukaf. Lalu setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ukaf, "Wahai Ukaf, apakah kamu punya istri?" Qala la, qala lahu wala jariyata. Kemudian dijawab,
Dijawab oleh Ukaf tadi, tidak ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, apa kamu tidak memiliki budak perempuan? Qala la wala jariyata. Tidak ya Rasulullah, saya juga tidak memiliki budak perempuan. Qala wa anta bi khairin musir. Kamu kondisinya baik dan kaya. Qala wa ana bi khairin musir. Ya, saya ini kondisinya baik dan juga kaya. Qala anta min ikhwanis syayatin. Katanya Rasulullah, kamu ini termasuk saudaranya para syaitan. Lau kunta minan nasara kunta rahiban min ruhbanihim. Andai saja kamu ini adalah orang Nasrani ya Ukaf, maka kamu adalah pendeta dari para pendetanya orang-orang Nasrani. Inna min sunnati an-nikaha syirarukum uzzabukum aradhilu amwatikum uzzabukum. Katanya Rasulullah, andai saja kamu ini, andai saja ini berarti tidak terjadi. Andai saja kamu ini adalah pendeta, maka kamu menjadi andai saja kamu ini adalah orang Nasrani, kamu adalah salah satu pendeta dari sekian para pendetanya orang Nasrani. Sesungguhnya di antara sunnahku itu yang menikah, katanya Rasulullah. Syirarukum uzzabukum, sejelek-jeleknya kalian, uzzabukum, para jomblonya kalian. Orang yang tidak menikah itu sejelek-jeleknya kalian. Imam tidak menikah, ini adalah syirarukum uzzabukum, sejelek-jeleknya kalian adalah mereka yang para jomblo tidak menikah. Aradhilu amwatikum uzzabukum, paling hinanya bangkai kalian, mayat kalian, uzzabukum, orang yang mati dalam keadaan tidak menikah. Tuh, enggak enak ini. Syirarukum uzzabukum, berat kalau kena syirarukum uzzabukum. Syirarukum uzzabukum jaa fil khabar aradhilul amwati uzzabul bashar. Ini ada salah satu bait nazam luar biasa. Sejelek-jeleknya kalian adalah kalian yang menjomblo, kalian yang tidak menikah. Itu adalah keterangan yang terdapat dalam khabar, dalam hadisnya Rasulullah. Kemudian sejelek-jeleknya, sehina-hinanya mayat kalian, bangkai kalian adalah para lelaki, para perempuan, para orang-orang yang tidak menikah dari sekian manusia. Dari sekian manusia ini, kok ada sekelompok manusia belum menikah mati? Itu adalah paling hinanya bangkai, paling hinanya mayat. Sofi ini mati dalam keadaan belum menikah. Kamu termasuk aradhil, paling inone. Enggak enak dong. Kamu sama-sama mati, mendingan mati dalam keadaan menikah. Minimal kamu tidak masuk paling hinanya bangkai gitu. Kamu meninggal, sudah menikah, Sofi meninggal, belum menikah. Siapa tahu ketemuan di kuburan. Kan tanya bro, kamu harus mari rapi kurung, Anda lebih hina daripada saya Anda bro. Kan gitu. Itu secara posisi. Lah hidup di dunia kamu kok nggak menikah, gitu. Apa yang menghambat kamu menikah? Tidak ada yang menghambat kalian menikah. Makanya kalau kalian ini tidak menikah, ya saran saya, kalau memang kalian mau fokus nyari ilmu, temen-temen, ilmu temenan. Ojo setengah-setengah. Rapi ora, ngaji yo ora. Anda ini selalu hina. Suke ora. Terus apa yang mau Anda andalkan? Alim ora. Ya kan? Seperti itu. Minimal kamu ini sudah membebaskan diri dari kondisi orang yang paling hina dengan cara bagaimana menikah. Tapi ekonomi belum matang. Anda urusan ekonomi matang tidak matang, kaya tidak kaya, itu tidak ngefek pada kehinaan status Anda. Karena tidak ada hadis terkait dengan orang miskin itu orang terhina, tidak ada. Tapi orang yang tidak menikah kemudian mati, hadisnya ono. Ngono. Wes.
Oh enak ngaji bab iki Mam. Memang ya ini sudah mulai panas ini. Karena tersinggung kamu ini kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu pada al-ba'ah." Al-ba'ah ini maknanya mampu menafkahi, mampu berjima. Falyatazawwaj, maka nikahlah. Ini hadisnya kalau lengkapnya lebih panjang lagi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man kana dza taulin falyatazawwaj. Barang siapa yang ia memiliki keutamaan, memiliki kekayaan, memiliki modal, memiliki biaya, falyatazawwaj, menikahlah. Ya bisa jadi imam belum menikah karena merasa belum punya at-taul, belum punya kekayaan atau belum punya modal. Wa man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Dan barang siapa mampu pada al-ba'ah, mampu menafkahi, mampu berjima, mampu berhubungan seksual, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dalam pernikahan itu lebih menjaga pandangan, lebih lebih memejamkan pandangan, lebih menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga pada alat kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisiyab, wa man lam yastati fa alaihi bisawmi. Barang siapa yang tidak mampu maka ia harus berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena pada puasa itu ada wija. Wija itu apa? Ai qati'as, ai qati'un lisahwa, memutus pada syahwat. Orang kalau berpuasa maka syahwatnya itu secara tidak langsung tidak terlalu kuat. Tapi kan sulit orang-orang milenial ini suruh puasa. Saya pengen rapi terus, tapi belum mampu secara ekonomi. Terus, ya puasa, saya tidak mampu juga, kan repot. Nah, seperti itu. Terus solusinya piye? Ya rapi aja. Karena berarti kondisi Anda terancam, gak siap tirakat kan? Qala sallallahu alaihi wasallam, miskinun rajulun laisa lahu imra'atun. Qila ya Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mal? Qala wa in kana ghaniyan minal mal. Miskin. Nah, miskin coba. Miskin ini bisa bermakna kasihan, bisa bermakna miskin tidak punya apa-apa. Miskin. Lelaki yang tidak memiliki istri. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, meskipun dia punya harta? Ya, meskipun ia punya harta, kalau dia tidak punya istri tetap dipanggil miskin. Berarti Anda adalah orang-orang miskin karena belum punya istri. Qala wa in kana ghaniyan minal mal. Dijawab oleh Rasulullah, meskipun orangnya punya harta tetap miskin. Wa qala miskinatun imra'atun laisa laha zawjun. Qila ya Rasulullah, wa in kanat ghaniyatan minal mal. Miskina. Wanita yang miskin disebut wanita miskin. Wanita yang tidak memiliki suami. Lalu ditanya, meskipun ia orangnya kaya, punya harta? Ya, meskipun dia orangnya punya harta. Nah, seperti itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man kana musiran li ayyankiha thumma lam yanki falaysa minni. Katanya Rasulullah, barang siapa yang ia itu kaya, mudah dalam urusan ekonomi, hendaknya dia menikah. Kalau orang ini ternyata tidak menikah, katanya Rasulullah, falaysa minni, ia bukan dari golonganku. Kira-kira orang ini masuk surga apa tidak? Agak berat masuk surga. Katanya Rasulullah, bukan golonganku. Dan repot lagi ini. Dan seperti itu. Yes. Paham ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
idza tazawwaja ar-rajulu, jika seorang laki-laki menikah, faqad istakmala nisful imani, maka sesungguhnya ia menjadi sempurna nisful. Siapa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfud din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada salah satu hadisnya, jika seorang laki-laki sudah menikah, maka sebenarnya ia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang tersisa. Jadi dalam hadis ini Rasulullah bersabda, orang yang ia sudah menikah, maka sebenarnya ia sudah menyempurnakan, sudah sempurna separuh agamanya. Kemudian katanya Rasulullah SAW, hendaklah ia bertakwa pada separuh yang tersisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja yuridul afaf fa haqqun 'ala Allahi aunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ia menikah, kemudian dalam pernikahannya ia menginginkan kesucian, pengen terjaga agar tidak jatuh pada kemaksiatan, tidak jatuh pada sesuatu yang dilarang, maka fa haqqun 'ala Allahi aunuhu, maka ia maka berhak bagi Allah aunuhu untuk menolong orang tersebut. Artinya Allah Ta'ala akan pasti memberikan pertolongan kepadanya. Imam misalnya, imam ini menikah, padahal dia belum punya apa-apa, modal tidak punya, tapi pengen menjaga dirinya, pengen menjaga kesuciannya, maka Allah Ta'ala dipastikan akan membantu kamu. Seperti itu umat. Jangan takut dengan urusan takut tidak punya uang, ini. Apa itu? Itu tidak penting kayak gitu itu. Gak usah takut. Yes. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja lillahi kafa wa waqa. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ia menikah karena Allah, kafa, maka Allah Ta'ala akan menyukupi, wawaqa, dan Allah Ta'ala akan menjaganya, melindunginya. Ini penting ini. Gak usah takut dengan pernikahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ahabbani falyastanna bisunnati. Katanya Rasulullah, nikah itu adalah sunnahku. Kemudian barang siapa yang ia mencintaiku, maka hendaknya ia menggunakan sunnah dengan sunnahku, artinya agar mengikuti sunnahnya Rasulullah, karena pernikahan ini adalah sunnahnya Rasulullah. Wa fi riwayatin, an-nikahu sunnati faman raghiba anhu falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang ia tidak suka dengan sunnahku, maka ia sebenarnya bukan dari golonganku. Jadi kalau kamu tidak mau menikah, maka sulit kamu ini akan masuk surga. Kamu bukan golongannya Rasulullah. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kamu membencinya, agak sulit masuk surga. Kamu bukan golongannya Rasulullah. Seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang tidak menikah pasti masuk neraka. Ya tidak begitu juga. Tapi kalau membenci pernikahan bisa jadi. Nah, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mukathirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling menikahlah kalian semua, saling memiliki keturunan kalian semua. Fa inni mukathirun bikum al-umam, karena sesungguhnya aku nanti saling banyak-banyakan, saling ake-akean dengan kalian ini pada umat-umat yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Maksudnya gimana? Besok ini Rasulullah dengan para nabi yang lain, ini nanti ada semacam sayembara, siapa paling banyak umatnya antara satu nabi dengan nabi yang lain.
Rasulullah itu nanti menang dengan tidak menangnya kan tergantung imam ini dan juga teman-teman yang sejenis imam jadinya kan. Kamu semuanya tidak ada yang mau menikah lah, gimana kami? Makanya niat mengikuti sunnah Rasul, niat agar sayembara ini menang kan begitu enak sebenarnya ya. Karena nanti Rasulullah mukatsirum bikum al-umam, kan begitu. Banyak umatnya nanti, ada umatnya Rasulullah, ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa. Wa fi riwayatin fa inni ubahi bikum al-umam yaumal qiyamati hatta bisikti. Jadi Rasulullah nanti akan berbangga-banggaan dengan kalian ini pada umat-umat yang lain di hari kiamat, meskipun yang lahir itu keguguran, tetap terhitung berarti meskipun yang keguguran. Maka yang banyak nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka tazawuja makhafatan al-ailata falaysa minna. Barang siapa yang meninggalkan pernikahan karena ia takut menjadi fakir, takut menjadi miskin, maka ia sebenarnya bukanlah golongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zada fi riwayatin wa yuwakkilullahu bihi malakaini yaktubani baina ainaihi mudayyi'un minnatallahi abshir biqillatir rizqi. Dalam tambahan riwayat yang lain ini semakin menakutkan. Allah Ta'ala akan mewakilkan dua malaikat, yang dua malaikat ini akan menulis di antara kedua matanya orang tadi. Apa yang akan tertulis? Mudayyi'un minnatallahi, menyia-nyiakan anugerahnya Allah. Apa itu? Abshir biqillatir rizqi, kabari kabar baik kalau rizkinya akan sedikit. Wong lewat dirapi awas, bukan tambah suki, tambah semakin miskin nanti. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillahi wa ankaha lillahi istahaqqa wilayatallahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka ia akan berhak untuk mendapatkan kekasih, berhak akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Berarti nanti dia akan menjadi kekasihnya Allah. Paham? Orang yang menikah karena Allah, menikahkan orang lain karena Allah, dia akan berhak untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah. Berarti dia akan menjadi kekasihnya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul muta'ahhil 'ala al-azim ka fadlil mujahid 'ala al-qa'id. Wa rak'atan min al-muta'ahhil khairun min 82 rak'atan min al-mu'tazib. Wah, ini keren ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang yang sudah menikah atas orang yang tidak menikah sebagaimana keutamaannya mujahid, orang yang berjihad, atas orang yang duduk tidak berangkat jihad. Orang berjihad dengan orang yang duduk di rumahnya tidak berangkat jihad, maka yang utama orang yang berjihad. Levelnya orang yang berjihad itu orang yang sudah menikah. Kalau yang masih jomblo tidak punya istri ini atau tidak punya suami, ia levelnya duduk malas untuk berjihad. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 82 rakaat yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Keren kan? Jadi orang menikah itu cukup sholat 2 rakaat saja. Maka orang yang tidak menikah butuh 82 rakaat. Kon sehari semalam berapa rakaat sih? Hitung Vi. Berapa Vi? 4, 3, 2. Berapa Vi? 4, 12. Paham? Kemudian 3 sama 2 17 rakaat. 17 rakaat kalikan 2 Vi.
Kali berapa? 34. Kalikan 2 lagi nih. 68. Itu 4 hari. Kamu sholat 4 hari dengan orang yang masih sholat 2 rakaat sudah menikah, si kurung imbang nih. Karena 4 hari belum nyampe 82. Meteni gitu loh. Makanya kamu kalau ada orang yang sudah menikah, kamu meskipun tua, kalau suruh jadi imam, suruh yang sudah menikah nanti kamu di rumah. Loh, kenapa? Loh, salahmu nilainya kecil. Gitu loh, seperti itu. Paham ya? Paham. Yes. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wallahu a'lam bis-shawab.